Hari ini saya ada di Pasar Kebun Semai. Masyarakat tidak perlu lagi datang beramai-ramai ke pasar karena kita juga ingin memutus mata rantai COVID-19 ini. Dan kalau seandainya ada penumpukan yang cukup padat di pasar, tentu yang kita khawatirkan penyebaran virus COVID-19 ini akan semakin cepat atau melebar kemana-mana. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu semuanya, saya mewakili pemerintah mengharapkan sekali supaya Bapak Ibu semuanya, terutama yang tinggal di kawasan Kemuning, yang tinggal di kawasan sekitar Pasar Kebun Semai, sudah mulai dalam arti memikirkan untuk belanja online ya. Karena di sini sudah jelas nomor telepon kontak pedagang, baik itu ikan, sayur, daging dan sebagainya. Dan nanti kita bekerja sama dengan Grab ya, GoFood atau Gojek, sehingga nanti mereka bisa mengantarkan, tinggal kita bayar ongkos pengantarannya saja. Nah, hal ini tentu saja akan kita berlakukan hampir di semua pasar yang kita miliki ya. Ini ya. Ada berapa pasar? 18 pasar, insya Allah itu akan kita berlakukan yang sama. Dan nanti setiap pasar itu mengakomodir kepentingan warga di sekitar kecamatan atau juga pasar yang ada di Kota Palembang. Ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini kondisi pasar masih tetap ramai atau gimana, Bu? Sejauh ini memang pasar-pasar kita terus terang saja, tidak seluruh pasar memang sekarang ini aktif seperti ini ya. Ada juga beberapa pasar yang mungkin sudah sangat sepi, tapi ada juga pasar yang masih seperti biasa. Nah, oleh karena itu kami pemerintah Kota Palembang berharap sekali mudah-mudahan dengan belanja daring ini penumpukan massa, penumpukan warga yang ada di pasar, terutama memasuki bulan suci Ramadan ini atau di bulan suci Ramadan ini tidak terjadi. Karena kita tahu misalnya di Kemuning saja ada sekitar 4 atau 5 orang yang sekarang ini positif COVID-19. Jadi mereka sudah kontak kemana, kita kan sudah dalam arti penyebarannya secara secara internal ya, maksudnya sudah antar kita sudah bisa menyebar. Nah, oleh karena itu saya berharap sekali hadirnya pasar-pasar online atau daring seperti ini, sistem daring ini betul-betul bisa terrealisasi sehingga masyarakat tidak perlu datang ke pasar, tidak perlu kontak dengan pedagang, cukup memesan via online saja. Mana saja itu sudah berlaku? Kalau untuk sekarang kita akan mengakomodir hampir seluruh pasar ya, terutama pasar-pasar yang dimiliki oleh pemerintah Kota Palembang. Ada 18 pasar secara bertahap. Mudah-mudahan Pak Dirut ya, minggu ini semuanya bisa terrealisasi sama seperti Pasar Kebun Semai. Untuk pasar-pasar swasta juga kita sudah mengarahkan supaya mereka juga memperlakukan hal yang sama. Jadi sistem belanja daring ini betul-betul kita berharap seluruh pasar di Kota Palembang sudah memakai seperti ini. Bu, terkait kebijakan pemerintah untuk wajib menggunakan masker itu apabila masih kedapatan? Pokoknya gini, turutin saja apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah untuk supaya memakai masker. Semua ini kan kita lakukan supaya warga menyadari bahwa penting sekali untuk menjaga kesehatan dengan memakai masker ya. Pemerintah juga pasti tidak ingin dalam arti masyarakatnya susah atau mendapatkan sanksi dan sebagainya. Yang kami pikirkan sebenarnya bukan masalah sanksinya, bagaimana supaya apa yang sudah disampaikan pemerintah ini betul-betul nanti bisa direalisasikan di tengah masyarakat. Masyarakat tahu bagaimana harus berperilaku sekarang, untuk keluar rumah harus pakai masker. Oke? Ini Ibu Yeni nak tanya dah. Dari pasar nak tanya, BP
POM, ayo BP POM. Ini BP POM. Ini pagi kami sudah melakukan sampling, ada 22 sampel. Ada 22 sampel. Dari 22 sampel tersebut ada 1 yang positif formalin. Hari ini sudah 10 ya hari ini. Yang positif itu Rumah sakit. Hari ini juga lah sudah kita cetak lagi. ada formalin. Yang lainnya dari yang diambil tadi ya sampelnya ada Buat ini kakek, ini seperti spanduk itu. Di spanduk itu. ada tahu, cincau, kemudian cumi kering, cumi asin. Jadi kakek walaupun ini AB, saya bisa moto ya. Merah-merah itu ada 5. Jadi bisa lihat di Semuanya AB di kan. bakso. Kemudian di basa besar, tahu peta, kulit lumpia. Tuh, jumlahnya ada cendol, cincau. Ada 22 sampel. Satu yang sama. Ya, ada 1 yang positif. Apa Bu tindakan temuan? Tindakannya kita lakukan pembinaan. Terdapat pada apa Bu tadi Bu yang positif? Penelitian. Dengan adanya pandemi COVID ini kita juga tetap melakukan pengawasan pangan selama bulan Ramadan, yaitu dengan tetap yang pertama itu melakukan pengawasan terhadap makanan yang tidak ada izin edar, kemudian makanan yang rusak, kemudian juga makanan yang mengandung bahan berbahaya. Kemudian juga kita tetap melakukan pengawasan pada makanan buka puasa. Untuk makanan buka puasa, kami melakukan pengawasannya dengan cara pembeliannya secara online. Secara online kami uji di laboratorium di kantor. Kami untuk sidaknya tetap melakukan pengawasan dengan KIE, komunikasi, informasi, identifikasi menggunakan uji laboratorium keliling. Kemudian kalau pada saat komunitas KIE itu kami menemukan pasar, kami juga akan sampling, sampel tersebut akan kami bawa ke kantor untuk dilakukan pengujian. Buka puasa sejauh ini kita belum menemukan ya. Untuk makanan buka puasa masih seperti yang lama. Itu kita kemarin, 2 hari kemarin kita menemukan baru ada 2 sampel yang positif formalin. Dua-duanya adalah mie. Iya, rujak mie. Kan sudah tiap tahun semuanya sama. Kalau untuk pedagang itu memang tetap melakukan pembinaan. Pembinaan nanti kemudian kita tanya pada pedagang belinya di mana. Ada ketakutan tersendiri nggak potensi kantor di sana? Ya kita kan sudah berpikirnya ke arah situ. Kita berpikir ke arah situ. Makanya kita harus siapkan sedini mungkin. Yang penting kalaupun mereka belanja online, pemasukan di pasar tetap, ya kan? Terlepas mereka mau datang atau tidak, yang penting para pedagang terbantukan. Karena barang-barang yang diambil barang-barang dari pedagang itu sendiri. Gitu. Ya, pengaturan untuk di lapangan kita selalu memberikan himbauan. Pertama himbauan misalnya kita pakai spanduk, kemudian himbauan melalui toa atau pengeras suara itu selalu menjaga jarak. Tapi tentunya kan kita kan harus maklum. Tapi pada saat pengunjungnya terlalu banyak dan membludak, nah itu terjadi kerepotan bagi kita untuk makanya kita lakukan pengeras suara dengan sama-sama menyadarkan diri kita sendiri supaya para pengunjung itu bisa menjaga jarak di dalam berbelanja. Security yang ada di pasar Iya, security kita kan ada bantuan dari kantor pusat kita juga ada. Kemudian di setiap pasar juga ada security. Kalau untuk pedagang sendiri kan daftar ya. Nah, pedagang itu bukan mendaftar, tapi kita yang mensosialisasikan. Kemudian ada juga pedagang yang mungkin dia tidak pegang HP ya, tapi misalkan ada pembeli yang mungkin nelpon ke kita, minta belanja di pedagang yang tidak punya HP, kita yang akan menyambungkan ke pedagang tersebut. Berarti di setiap satu pasar kita ada call center ya? Ada. Di bawah sini kan ada. Di bawah sini nih call centernya. Ini ada 2 nih. Itu untuk di setiap Ya, pasar. ini yang jadi ini. Ini juga nanti Nah, dia gini, kalau kita mau beli ayam, tinggal kita pilih mau dengan siapa. Misalnya, setelah kita nego harga, nanti baru kita lapor ke sini.
Saya tadi beli ayam dengan jali 2 kilo. Kemudian beli ini dengan harimau ikan asin. Nanti kalau yang ini yang akan mengambil ini barang-barang ini. Nah, baru barang ini puasa baru tidak ada. Jadi dua kali. Jadi 2 kali nelpon. Iya. Jadi kita pesan dulu, pesan, baru kita WA ke sini. Infonya rujak mie tadi, kue apa, kue lapis, aku baik warna kuning hijau tadi. Bawa baik bapak ibu. Baru yang bawa itu akan mengumpulkan barang-barang sesuai pesanan kita. Dari situ makanan itu sehat apa tidak? Hah? Ayo. Kita kan baru hari ini launchingnya. Iya. Tiga kecamatan itu di mana aja? Apa? 3 kecamatan yang kita lakukan di mana aja? Itu yang untuk di hari pasar. Kalau di hari pasar tuh IB, kemudian Sako sama Kaligoni. IB berapa? IB 1, IB 2 juga. Jadi 4. Hadi Pasar itu download dari Android. Bisa di Play Store dia. Apa dia? Di Hadi Pasar. Hadi Pasar. Hadi Pasar. Di Hadi. Hadi Pasar. Di Hadi.